Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an ayhat talamid? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa, kalian harus selalu bahagia. Anak-anak, tentunya kalian sudah lama rindu bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Tetapi untuk sementara waktu kalian tahan dulu. Nanti kalau suasana sudah kondusif, kita bisa ketemu kembali bersama Bapak Ibu guru di sekolah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan semangat yang terbarukan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab yang akan kita pelajari materi pada hari ini adalah tentang al-hayawan. Kalian sudah belajar dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu tentang al-hayawan. Siapa yang masih ingat? Apa itu al-hayawan? Al-hayawan adalah binatang. Betul. 100 buat kalian. Kalian masih ingat? Al-hayawan adalah binatang. Nah, binatang yang ada di muka bumi ini itu adalah karunia Allah. Semua yang ada di sekitar kita adalah makhluk Allah. Entah itu yang namanya fauna berupa hewan-hewan atau flora berupa tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya adalah makhluk Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Sudah diberikan suatu kenikmatan oleh Allah, bukan hanya kesempurnaan tubuh, tetapi bagaimana kita juga diberikan satu kemudahan-kemudahan di dalam mencukupi kebutuhan hidup kita dari binatang-binatang yang ada. Binatang-binatang itu bisa diambil tenaganya, bisa diambil juga kulitnya, bisa dimanfaatkan juga dagingnya, dan bisa dimanfaatkan juga susunya atau telurnya. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup kita. Dan yang paling penting, fungsi binatang itu adalah untuk keseimbangan alam. Bagaimana kalian bayangkan sekiranya tidak ada satu hewan yang bernama tikus? Kenapa? Karena dalam satu rantai makanan, tikus itu adalah salah satu bagian dari rantai makanan yang itu akan menjadi umpan bagi hewan yang lain, yaitu berupa ular. Nah, artinya apa? Hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini itu memberikan kebermanfaatan antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Maka dari itu harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya adalah bagaimana kita memperlakukan hewan-hewan itu dengan baik. Anak-anak, kali ini kita akan belajar untuk mengulang kembali nama-nama hewan. Ada hewan yang kerjaannya itu adalah diambil tenaganya, berlari. Anak-anak, ada yang tahu hewan apa itu? Itu adalah hewan kuda. Betul. Apa itu bahasa Arabnya kuda? Masih ingat? Kuda bahasa Arabnya adalah hishon. Hishonun. Hisonun adalah kuda. Selain hewan yang diambil tenaganya, ada juga hewan yang diambil daging dan telurnya, yang kalau pada waktu pagi hari itu membangunkan orang. Kalian tahu hewan apa itu? Ya, itu adalah hewan
bahasa Arabnya ayam? Nah, kamu betul. Ayam itu adalah dajajah. Dajajah adalah ayam betina. Dajajatun ayam betina dalam bahasa Arab. Selain hewan itu diambil tenaganya, dimanfaatkan daging dan telurnya, ada juga hewan yang bisa berenang di air. Apa kira-kira hewan itu? Ada yang tahu? Nah, kamu betul, nak. Hewan yang berenang di air itu adalah ikan. Tapi kalian tahu apa itu ikan dalam bahasa Arab? Apa? Betul. Ikan dalam bahasa Arab itu adalah samakun. Samakun adalah ikan. Jadi sekali lagi, ikan itu adalah samakun dalam bahasa Arab. Selain hewan itu bisa berenang, ada juga hewan yang memiliki telinga yang besar, badannya besar, dan memiliki gading yang sangat panjang. Yang waktu itu digunakan oleh pasukan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi dengan bantuan Allah, maka rencana Abraha itu gagal setelah dari atas dilemparkan batu panas yang dibawa oleh segerombolan burung yang namanya burung ababil. Kira-kira hewan apa yang memiliki telinga yang besar, badannya juga besar, dan ada gadingnya? Apa? Gajah. Nah, gajah. Betul, nak. Gajah. Tapi kalian tahu apa bahasa Arabnya gajah? Betul. Bahasa Arabnya gajah adalah filun. Filun adalah gajah. Gajah adalah filun. Nah, anak-anak, kalau kita pergi ke rumah teman, sering kita itu melihat hewan peliharaan yang bulunya lembut, yang kalau dipandang itu selalu membuat kita itu senang, gemes. Ya. Selain bulunya lembut, hewan itu adalah merupakan hewan kesayangannya Nabi. Apa itu, nak? Kucing. Nah, kucing. Betul, nak. Itu adalah kucing. Tapi kalian tahu apa bahasa Arabnya kucing? Bahasa Arabnya kucing adalah, betul, bahasa Arabnya kucing adalah kitun. Kitun bahasa Arabnya adalah kucing. Kucing adalah kitun. Nah, anak-anak, selain hewan yang memiliki badan yang besar, kemudian memiliki sifat yang lucu, ada hewan juga yang sering digunakan oleh para penduduk yang ada di padang pasir. Dulu hewan itu menjadikan alat transportasi dari satu daerah ke daerah lain ketika belum ada transportasi modern yang menggunakan mesin. Kalian ingat hewan apa itu? Betul, nah? Itu adalah unta. Apa itu unta dalam bahasa Arab? Unta dalam bahasa Arab seperti yang disampaikan Mas itu, yaitu adalah jamalun. Jamalun adalah unta. Unta dalam bahasa Arab ditulis dengan jamal. Jamalun, unta. Tetapi selain hewan yang memiliki tubuh yang besar, tenaga yang kuat, ada juga hewan yang lehernya sangat panjang yang bisa menjangkau ke atas pohon. Sehingga kalau makan itu cukup berdiri. Pohon kadang-kadang berada di bawah ketinggiannya. Masih ingat, kan? Hewan apa itu? Nah, itu adalah hewan jerapah. Tetapi kalian ingat,
Apa itu jerapah dalam bahasa Arab? Jerapah dalam bahasa Arab adalah zarofah. Zarofah. Seperti yang disampaikan oleh Mas itu. Jerapah adalah zarofah. Nah, anak-anak, selain hewan itu ada yang panjang lehernya, tetapi ada hewan yang lincah. Dari satu pohon loncat ke pohon yang lain. Ada juga yang loncat itu suaranya itu kadang-kadang menggema lingkungan sekelilingnya. Kalian masih ingat hewan itu pandai meloncat dan memiliki ekor yang sangat panjang juga. Hewan apa, nak? Betul, nak. Itu adalah monyet. Monyet adalah hewan yang bisa meloncat dari satu pohon ke pohon yang lain. Tapi kalian tahu apa bahasa Arabnya monyet? Monyet bahasa Arabnya adalah, betul, monyet bahasa Arabnya adalah kirdun. Kirdun adalah monyet. Ya. Kirdun itu adalah monyet. Tetapi anak-anak, harus kalian tahu bahwa ternyata hewan-hewan itu bukan hanya membuat kita itu senang melihatnya dengan keindahan tubuhnya, keindahan bulunya, tetapi ternyata manfaat tenaganya juga bisa dimanfaatkan untuk meringankan pekerjaan kita. Contohnya seperti tadi, kuda atau hisyonun. Nah, itulah adalah nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Kalian masih ingat ya nama-nama hewan dalam bahasa Arab itu? Tetapi kalian juga harus bisa menggunakan hewan-hewan itu dalam bentuk kalimat dengan menggunakan isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Dan harus kalian ingat, setiap kata benda, setiap kata tunjuk pun itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan kalau dalam bahasa Arab. Kata benda yang laki-laki dan perempuan itu bisa kalian bedakan dengan cara melihat huruf terakhir pada kata benda tersebut. Bila dalam kata benda itu tidak diakhiri dengan ta marbutoh, maka itu dikelompokkan ke dalam kelompok mudzakkar. Contohnya zamalun. Zamalun di belakangnya tidak ada ta marbutoh. Tetapi bila suatu kata di belakangnya itu ada ta marbutoh, maka kata tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok perempuan. Contohnya apa? Dajajah. Dajajah kalau dibaca wakof. Kalau ditulis dajajatun. Nah, tun itu adalah ta marbutoh. Ta marbutoh inilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang kalian harus ingat adalah bila suatu kata benda diakhiri dengan ta marbutoh, maka kata benda tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok muannats atau perempuan. Tetapi bila kata benda itu tidak diakhiri dengan ta marbutoh, maka kata benda tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok muannats atau perempuan. Tetapi bila kata benda itu tidak diakhiri dengan ta marbutoh, maka kata benda itu dikelompokkan ke dalam kelompok mudzakkar. Kalau ini sudah kalian pahami, sekarang tinggal kalian memahami tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Sama seperti kata benda, kata tunjuk dibagi menjadi dua. Kata tunjuk bentuk mudzakkar dan kata tunjuk bentuk muannats. Yang akan kita gunakan adalah isim isyarah lil ba'id
kata tunjuk untuk menunjukkan benda yang jaraknya jauh dengan kita. Nah, kata tunjuk untuk jarak jauh menggunakan itu dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Arab ada dua, yaitu dalika dan tilka. Dalika digunakan untuk kata benda bentuk mudzakkar, tilka digunakan dalam kalimat untuk kata benda bentuk muannats. Sebagai misal, itu ikan. Ikan adalah bentuk mudzakkar. Karena ikan itu bentuk mudzakkar, maka kata tunjuknya menggunakan zalika. Maka bunyinya dalam bahasa Arab demikian. Zalika samakun. Dalika syamakun. Dalika samakun adalah itu ikan. Sehingga kalau ada teman bertanya pada kalian tentang sebuah gambar ikan, mazalika, apa itu? Zalika samakun. Tetapi kalau kata benda itu perempuan, misalkan zarofah, di belakangnya ada tamar buto, maka kata tunjuknya menggunakan tilka. Jadi itu jerapah, ditulisnya dalam bahasa Arab tilka zarofah. Tilka zarofah. Dan yang harus kalian ingat adalah jangan sampai kalian itu salah dalam menuliskan kata tunjuk itu sesuai dengan kelompok bendanya masing-masing. Jadi kalau laki-laki, maka kata tunjuknya juga harus laki-laki. Kalau perempuan, kata tunjuknya juga harus perempuan. Paham? Insya Allah kalian semua paham. Ya. Sekarang Pak Guru ingin ngecek. Ya. Dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang Pak Guru tanyakan adalah gambar kuda. Ma titik-titik. Zalika hisanun. Adakah yang tahu? Kata tunjuk yang tepat untuk mengisi titik-titik yang Pak Guru tanyakan tadi apa? Betul. Zalika. Jadi mazalika, zalika hisanun. Apa itu? Itu kuda. Mudah kan? Insya Allah kalian mudah di dalam memahami pelajaran ini. Karena kuncinya hanya satu, anak-anak. Satu, kalian bisa menghafal 9 kosakata nama-nama hewan dalam bahasa Arab seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Yang kedua, kalian itu bisa menggunakannya dalam kalimat dengan terlebih dahulu kalian paham antara laki-laki dan perempuan. Nah, kesimpulannya anak-anak, satu, hafalkan nama-nama hewan itu. Yang kedua, hafalkan kata tunjuk jarak jauh dan bedakan antara kata tunjuk itu untuk laki-laki dan kata tunjuk itu untuk perempuan. Kalau itu sudah kalian pahami, nanti ketika kalian dalam membuat kalimat tentang hewan dengan menggunakan kata tunjuk, kalian tidak akan mengalami suatu kesulitan. Bukankah demikian? Ya. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingin memberikan latihan-latihan pada kalian. Yang pertama, kalian menyebutkan kembali nama-nama hewan seperti gambar yang ada pada latihan itu. Yang kedua, kalian bisa menggunakan kata tunjuk dalam penulisan kalimat tentang hewan dengan menggunakan kata tunjuk itu. Ya, cukup itu yang kalian lakukan. Insya Allah kalau itu kalian sudah paham, kalian tidak akan menemukan satu kesulitan di dalam belajar bahasa Arab. Dan tidak ada kesulitan ketika kita ada kemauan. Ketika kita ada kemauan, tentu ada jalan. Selamat mengerjakan soal berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi